Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah filsafat umum dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, insyaallah ya. Dua kalinya sholawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehariban beliau junjungan kita, Habib ana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya materi pada hari ini ya, saya ingin membahas sekaligus dua bab ya, atau dua pertemuan, yaitu tentang kritisisme ya, yang tokohnya adalah Immanuel Kant, dan positivisme tokohnya adalah Auguste Comte ya, yang mana antara kritisisme dan positivisme itu punya hubungannya sangat erat ya, artinya saling berkaitan, dan kalau saya gabung juga nyambung ya. Baik, yang pertama adalah kritisme ya, kritisisme atau kritisme lah, sama saja ya. Tokoh atau pelopornya adalah Aristoteles ya. Kritisisme ini merupakan lawan dari rasionalisme dan empirisme yang berpendirian bahwa rasio ini merupakan sumber pengenalan atau pengetahuan ya. Jadi sumber utama pengetahuan itu yang pertama, kalau rasionalisme itu adalah akal, sedangkan empirisme itu adalah pengalaman ya. Terus kalau kritisisme ini nanti akan kita bahas sebetulnya kemana sih arah pemikirannya ya. Jadi kita bahas biografi dulu daripada Immanuel Kant. Kalau kita berbicara tentang tokoh itu nggak afdol rasanya kalau kita nggak berbicara tentang biografi. Jadi Immanuel Kant ini lahir pada 1724 dan meninggal pada 1804 ya. Sekarang tahun 2000, berarti sekitar sedikit lagi 200 tahun yang lalu ya. Immanuel Kant ini berusaha ya mengadakan penyelesaian ya atau pertikaian ya dari dua kubu yang saling bertentangan ya, yang mempunyai teori masing-masing ya, dengan filsafatnya yang dinamakan dengan kritisisme ini ya, atau aliran yang kritis ya. Untuk itulah ya Immanuel Kant ini menulis 3 bukunya ya, yang betul kritik De Reinen van Vernunvit ya, atau yang dalam bahasa Indonesianya kritis atas rasio murni. Yang kedua kritik de Urteilskraft ya, atau kritik atas daya pertimbangan. Menurut Immanuel Kant ini dalam pengenalan indrawi terdapat 2 bentuk a priori ya, yaitu ruang dan waktu. Jadi kalau kita berbicara a priori itu berhubungan dengan ruang dan waktu ya. Terus kedua-duanya ya ini berakar dalam struktur subjek ya, masing-masing ya.
Memang ya ada suatu realitas terlepas dari subjek yang mengindra ya, tetapi realitas ya atau yang disebut dengan das Ding an sich ya, benda dalam dirinya. Jadi tidak pernah dikenalinya ya. Kita hanya mengenal gejala-gejala yang merupakan sintesa ya, antara hal-hal yang datang dari luar atau yang disebut a posteriori dengan bentuk ruang dan waktu yang disebut a priori. Jadi a priori itu, ingat kalau kita berbicara tentang a priori itu jadi bentuk ruang dan waktu, sedangkan a posteriori ya itu berhubungan dengan sintesis atau sintesa yang datang dari luar ya, atau pengaruh ya yang datang dari luar ya. Kemudian Immanuel Kant ini lahirnya di Königsbergen ya, yang seperti yang saya katakan tadi pada tahun 1724 ya, di kota Prusia ya, di Jerman sana. Sejak kecil ya, Immanuel Kant ini tidak meninggalkan desanya ya. Dia termasuk orang yang nasionalisme terhadap desanya itu luar biasa ya, jadi dia ingin alasan tinggal di desa itu mempertahankan bahwa dia harus mengembangkan desanya sebelum dia mengembangkan negara Jerman, bahkan dia mengembangkan dunia ya, mengembangkan Eropa lah ya, nggak usah dunia. Pemikiran Kant yang terpenting ya diantaranya adalah tentang akal murni. Akal murni menurutnya dunia luar ini diketahui hanya dengan sensasi ya. Dan jiwa bukanlah sekedar tabula rasa ya. Tabula rasa itu apa? Tabula rasa itu segala sesuatunya itu masih dalam keadaan suci bersih tanpa suatu potensi, itu yang disebut tabula rasa. Dan manusia itu bertugas mewarnai ya. Tabula rasa itu seperti itu. Cuman Immanuel Kant itu mengatakan bahwa dunia itu sudah begitu terkonsep ya, begitu mempunyai potensi, tinggal kita mampu menggunakan atau memanfaatkan itu atau tidak. Menurut Immanuel Kant itu seperti itu. Jadi bukan teori tentang tabula rasa itu adalah nonsen ya. Tabula rasa itu adalah tidak adalah omong kosong ya. Itu kritik daripada Immanuel Kant ya. Bahkan menurut Immanuel Kant ini jiwa itu merupakan alat yang positif ya. Memilih dan merekonstruksi hasil sensasi yang masuk itu dikerjakan oleh jiwa ya, dengan menggunakan kategori, yakni mengklasifikasikan dengan meresepsikannya ke dalam ide. Jadi manusia itu hidup di dunia ya, mengindrakan dengan 5 panca indera kita ya, terus kemudian kita bisa menyerap informasi yang kita dapat dari apa yang dia hadapi ya, keadaan yang dia hadapi ya, ke dalam suatu ide ya, ke dalam suatu gagasan-gagasan pokok ya, ke dalam suatu ideologi ya. Jadi klasifikasi itu tergantung manusia dalam memproses informasi yang dia dapat melalui 5 panca indera. Ini menurut Immanuel Kant ya. Makanya manusia itu dituntut untuk kritis ya terhadap segala sesuatunya. Itu adalah dorongan daripada Immanuel Kant. Sensasi ini ya masuk melalui indera. Menurut Immanuel Kant itu ya ada 5 alat indera ya. Melalui indera itu ya sensasi ya
atau gambaran-gambaran itu kemudian masuk ke otak manusia ya melalui indera itu. Lalu objek itu diperhatikan ya. Kemudian disadari ya. Jadi sensasi-sensasi itu masuk ke otak melalui saluran-saluran tertentu ya yang disebut dengan hukum-hukum ya. Karena hukum-hukum itulah ya, tidak semua stimulus yang menerpa alat indera dapat masuk ke otak ya. Penangkapan itu telah diatur oleh persepsi sesuai dengan tujuan ya. Tujuan inilah hukum-hukum itu. Jadi menurut Immanuel Kant itu ya, informasi yang masuk ke dalam diri manusia itu ya, klasifikasi manusianya daya tangkap manusianya itu berbeda-beda, tergantung seberapa hebat, seberapa kuat, seberapa mampu dia mengkritisi segala sesuatunya. Ya, jadi kalau orang itu kritiknya tajam atau kritiknya sangat tinggi terhadap sesuatu atau kritisnya sangat tinggi terhadap sesuatu, dia akan menganggap sesuatu itu mempunyai nilai yang lebih ya. Tapi kalau dia tidak kritis, ya berarti dia tidak memandang bahwa apa yang dia lihat itu mempunyai satu potensi ya, atau satu nilai yang baik, yang bisa dicerna oleh otak manusia ya. Jadi ini kecerdasan atau kritis terhadap sesuatu ini sangat penting menurut Immanuel Kant, dan ini sangat mempengaruhi klasifikasi manusia. Jadi manusia itu ditentukan oleh kelas manusia itu ditentukan oleh seberapa besar dia dapat berpikir tentang segala sesuatunya ya. Ya kebetulan ini memang Immanuel Kant ini ya dia adalah orang Eropa ya. Pada saat itu dia belum seberapa mengenal Islam. Kalau di Islam itu jelas sekali ya, manusia itu memikirkan segala sesuatu ya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun ya. Sesungguhnya tanda-tanda ini adalah inna fi dzalika la ayati liqaumi, untuk kaum-kaum yatafakkarun, yang bertafakur. Jadi segala sesuatu itu adalah tanda ya, atau ayat-ayat ya, bagi orang-orang yang mau berpikir ya, ke arah sana. Baik, selanjutnya ya, menurut Immanuel Kant ini ya, jiwa atau mind yang memberi arti terhadap stimulus ya. Stimulus itu adalah satu stimulus ya. Jadi stimulus itu untuk rangsangan ya, rangsangan untuk menciptakan respon, itu namanya stimulus ya. Jadi stimulus ini menurut jiwa manusia yang memberi arti terhadap stimulus ya, mengadakan seleksi dengan menggunakan dua cara yang amat sederhana. Jadi manusia itu untuk merespon stimulus yang ada itu paling tidak ada dua cara. Yang pertama adalah pesan-pesan dari stimulus ya. Jadi disusun sesuai dengan ruang ya, atau tempat datangnya sensasi itu ya. Dalam waktu terjadinya sensasi itu ya, mind atau ide ya, itulah yang mengerjakan itu dan menempatkan sensasi dalam ruang dan waktu ya. Terus mensifatinya dengan ini atau itu ya, sekarang atau nanti. Ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang dipahami ya. Ruang dan waktu adalah alat persepsi ya. Oleh karena itu ruang dan waktu sifatnya adalah a priori. Jadi kalau kita berbicara tentang a priori ya, kita berbicara tentang ruang dan waktu secara nyata ya, ruang dan waktu secara indrawi ya. Tidak hanya dalam dunia ide saja ya. Kita berada dalam dunia nyata yang di sana paling tidak tetap ada dua hal yang kita tidak bisa memungkiri, apa? Ruang dan waktu. Ruangnya berada di mana dan waktunya kapan ya. Itu nanti akan masuk ke dalam persepsi diri manusia ya, persepsi diri manusia, dan itu akan direkam oleh otak manusia ya, yang
yang disebut a priori. Persoalan pokok di sini ialah bagaimana mind itu bekerja. Ya. Ternyata pada sumber lain ditemukan bahwa mind ya, atau akal manusia itu tidak diterangkan ya. Ruang dan waktu itu a priori karena semua persepsi memerlukan mind itu ya. Ruang dan waktu a priori atau yang disebut a priori karena itu harus ada sekalipun tidak dapat dipahami, karena ruang dan waktu atau yang disebut a priori itu adalah hukum-hukum yang ada dalam ruang ya, dan waktu ya haruslah a priori yang absolut ya. A priori yang bukan kemungkinan-kemungkinan ya, absolut ya, terus kemudian dia nyata ya. Inilah ya yang disebut dengan logika matematika, kata Immanuel Kant ya. Sekarang matematika dapat dibebaskan dari gangguan skeptisme Hume. Jadi matematika itu adalah sesuatu ilmu yang pasti ya. Jadi skeptisme atau yang disebut dengan keraguan-raguan dalam matematika itu tidak berlaku. Makanya matematika itu disebut ilmu eksak. Karena apa? Ya karena memang ilmu pasti. Ya. Nah ini logika matematika daripada skeptisme ini, ya daripada Immanuel Kant ini harus terbebas dari skeptisme. Artinya harus bebas dari keraguan-raguan. Ya. Karena memang matematika sekali lagi adalah ilmu pasti. Hukum-hukum matematika adalah hukum-hukum yang berada dalam ruang dan waktu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang matematika itu dua hal yang tidak bisa tertinggal adalah ruang dan waktu ya. Ruangnya di mana ya, waktunya kapan ya. Logika matematika di sana letaknya ya. Ruangnya di mana ya, terus kemudian bendanya apa, terus kapan Anda menemukannya dan kapan akan melogikakannya itu. Jiwa tersebut bekerja aktif menyusun sensasi-sensasi yang kacau ya secara intuitif ya. Dengan demikian cara kerjanya tidak dapat dijelaskan secara pasti ya. Dan yang terjadi adalah perjalanan dari indrawi ke pemikiran ya. Jadi intuisi itu kan salah satu refleksi jiwa, refleksi dari pikiran baik kita ya, yang kita mengerjakannya sudah tidak lagi menghitung untung rugi, menghitung besar dan kecil ya, menghitung pahala dan tidak pahala ya, pahala dan dosa itu tidak diperhitungkan lagi, karena memang intuisi ini adalah refleksi daripada daripada perbuatan baik setiap diri manusia. Jadi kalau dalam pendidikan itu ada 4 ranah pendidikan. Yang pertama adalah ranah kognitif ya, yang berhubungan dengan kecerdasan intelektual ya. Kedua afektif yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. Yang ketiga psikomotorik yang berhubungan dengan kecerdasan keterampilan ya, atau kecerdasan motorik. Yang keempat adalah intuisi, kecerdasan dari refleksi ya. Jadi kalau Anda berlatih terus-menerus ya terhadap segala sesuatu, Anda sudah tidak mikir lagi ya, ya penyelesaian masalah itu ya, dalam jenis apapun ya. Misalkan Anda jadi seorang mubalek ya, Anda berbicara ceramah itu yang berbicara selain Anda berpikir, refleksi Anda juga akan bermain di sana. Refleksi Anda juga akan berperan. Ya, jadi intonasi yang Anda akan keluarkan itu dia akan membuat orang menjadi tegang, dia akan membuat orang menjadi rileks, dia akan membuat orang akan tertawa secara spontanitas. Itu akan sendirinya tumbuh atau timbul. Ya, itu yang disebut dengan intuisi. Jadi latihan-latihan yang Anda
asah terus ya, latihan-latihan yang Anda lakukan secara terus-menerus itu akan menimbulkan satu intuisi ya. Misalkan Anda setiap hari melaksanakan sholat dengan tepat waktu ya. Pada saat itu Anda kok sholat mau di akhir waktu, itu rasa bingsalnya luar biasa di dalam hati ya. Itu intuisi yang berbicara ya, bukan lagi motorik, afektif dan kognitif, tapi sudah intuisi ya. Jadi itu. Jadi kita lanjutkan ya. Kritisisme menurut Immanuel Kant ini adalah gagasan Immanuel Kant ya, tentang teori atau pertanyaan-pertanyaan mendasar yang timbul dari pikiran Immanuel Kant itu sendiri. Jadi pernyataan-pernyataan tersebut adalah ada 3 ya. Yang pertama ya, pertanyaan-pertanyaan itu adalah apakah yang dapat saya ketahui. Jadi pertama adalah itu ya, untuk mendasari kritisisme itu. Apa saja sih yang harus saya ketahui tentang segala sesuatunya ini ya. Terus kemudian naik level lagi ya, kita harus menyeleksi lagi apa yang harus saya ketahui ya. Yang pertama, apa sih yang dapat saya ketahui. Yang kedua, apa yang harus saya ketahui. Jadi dari apa saja yang dapat saya ketahui ya, segala sesuatunya kan manusia dapat diketahui. Terus kemudian lihat potensi diri ya, naik level menjadi apa yang harus saya ketahui. Terus setelah kita sudah tahu sesuatu yang harus kita ketahui, yang nomor 3 adalah apa saja yang boleh saya harapkan dari pengetahuan itu ya. Jadi levelnya ada 3 ya, dari apa yang dapat diketahui, terus kemudian menyeleksi apa yang harus diketahui, terus kemudian naik level lagi, apa saja yang boleh saya harapkan dari pengetahuan itu ya. Kritisisme ya, selanjutnya kritisisme ini memiliki ciri-ciri ya, paling juga ada 3 ya, paling tidak ada 3 juga ya. Yang pertama ya, menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Jadi pengenalan terhadap segala sesuatu itu bukan dari apa yang kita lihat ya, tapi siapa orang yang melihat ya. Jadi subjek ya, atau pelaku utamalah yang punya peran di sana ya. Kalau objek itu tergantung manusianya atau sudut pandang manusianya, klasifikasinya seberapa. Jadi antara Anda dengan orang yang Anda yang S1 dengan orang yang mohon maaf dia berhenti di level SMA atau berhenti di level menengah pertama atau di level sekolah dasar, itu cara memandang sesuatunya itu akan berbeda. Klasifikasinya itu akan berbeda-beda ya. Makanya menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek itu sangat rasional ya, sangat bisa kita terima ya. Anda lulusan S3 dengan Anda yang hanya lulusan S1 nanti cara memandang manusia itu akan berbeda ya. Karena apa? Mateng atau tidaknya filsafat itu juga akan mempengaruhi. Jadi kalau sudah ketiga itu ada istilah gelar daripada S3 itu PhD atau psikologi of doktoral itu, filosofi of doktoral. Makanya kalau sudah doktor itu biasanya dia akan lebih bijak di sana, punya konsentrasi, filsafatnya lebih matang. Makanya disebut filosofi of doktoral atau PhD itu. Yang pertama. Yang kedua, penegasan tentang keterbatasan manusia atau rasio manusia ya. Jadi akal pikiran manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu ya. Rasio ini hanya mampu menjangkau jadi dari gejala-gejalanya. Jadi keterbatasan atau kemampuan akal manusia atau rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu ya, rasio ini hanya mampu menjangkau gejala-gejalanya saja
ya. Jadi secara substansial ya, atau secara isi atau secara hakikat ya, manusia ini hanya mengetahui segala sesuatu atau realitas atau hakikat yang ada itu melalui gejala-gejalanya, bukan dari bendanya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia itu atas sesuatu ya diperoleh dari perpaduan antara peranan unsur yang disebut dengan a priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu dari peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Jadi ruang dan waktu ya, terus kemudian di dalamnya ada materi, itu adalah pengenalan manusia ya. Perpaduan keduanya itu yang akan mempengaruhi pengalaman ya, dan cara berpikirnya, cara berpikir mereka itu. Jadi manusia itu tidak akan mampu berpikir ketika a priori dan a posteriori ini tidak keduanya tidak sinkron atau tidak mempunyai sinkronisasi. Immanuel Kant ini memandang bahwa rasionalisme dan empirisme ini senantiasa berat-sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Jadi Immanuel Kant ini mengatakan bahwa pengenalan manusia ini merupakan sintesis ya antara unsur-unsur a priori ya dan unsur-unsur a posteriori. Jadi keduanya itu harus mempunyai korelasi, harus mempunyai saling ketergantungan atau mempunyai pengaruh ya, yang disebut dengan sintesa. Kant ini tidak menentang adanya akal murni ya. Ia hanya menunjukkan bahwa akal murni itu terbatas ya. Akal murni ini menghasilkan pengetahuan tanpa dasar indrawi atau independen dari alat panca indera. Pengetahuan indrawi tidak dapat menjangkau hakikat objek ya. Tidak sampai pada kebenaran umum ya. Adapun kebenaran umum harus bebas dari pengalaman. Artinya ya harus jelas dan pasti dengan sendirinya. Kebenaran a priori ini diperoleh melalui struktur jiwa ya, yang inherent ya. Secara aktif ya, jiwa mengkoordinasikan sensasi-sensasi yang masuk dalam idea ya. Oleh karena itu pengenalan berpusat pada subjek ya, bukan pada objek. Sekali lagi individu lah yang mempengaruhi ya, bukan objeknya ya. Ada 3 tahap pengenalan ya menurut Immanuel Kant ini. Yang pertama, pengenalan pada taraf indrawi. Jadi pengenalan sebagai sintesa antar unsur-unsur a priori dan a posteriori itu yang masing-masing memainkan peran sebagai bentuk atau a priori dan materi yang disebut a posteriori ya. Pada taraf indra ya, unsur a priori adalah kesan atau serapan indrawi yang diterima dari objek yang tampak. Jadi pengenalan taraf indra hanyalah menampakkan gejala atau fenomena atau fenomenon ya. Oleh karena itu, apa yang dilihat bukanlah bentuk yang sesungguhnya, hanya salinan dan pembentukan benda yang terlihat dalam daya-daya fisikal ya. Jadi apa yang kita lihat itu hanya sebagai pembentukan benda yang terlihat dalam alam fisik ya, dan metafisika yang disebut dengan penampakan. Jadi benda-benda itu hakikat bukan hakikat sesuatu, tapi itu hanyalah gambaran dari fisik ya, daya-daya fisik dan metafisikal yang disebut dengan penampakan ya. Yang kedua, pengenalan pada taraf akal ya. Immanuel Kant ini membedakan akal atau
stand ya, dari rasio, dan budi atau Verknocht ya. Tugas akal adalah mengatur data-data indrawi yang dengan mengemukakan putusan-putusan ya, sebagaimana ketika kita melihat sesuatu, maka sesuatu itu ditransmisikan ke dalam akal. Selanjutnya akal mengesaninya ya. Jadi akal itu tugasnya membuat kesan dari apa yang kita lihat ya. Hasil indera ya diserap ya sedemikian rupa oleh akal ya. Selanjutnya akal bekerja dengan daya fantasi untuk menyusun kesan-kesan ya atau ingatan-ingatan itu sehingga menjadi suatu gambar yang dikuasai oleh bentuk ruang dan waktu ya. Jadi pengenalan pada taraf akal ini merupakan sintesis atau pengaruh ya atau korelasi antara bentuk dan materi. Ya, materi adalah data-data indrawi, sedangkan bentuk adalah pengertian-pengertian a priori ya, ruang dan waktu itu yang terdapat pada akal ya. Itu yang kedua. Sementara yang tiga adalah pengenalan pada taraf rasio ya. Tugas rasio adalah memberikan argumen ya bagi putusan-putusan yang telah dibuat oleh akal ya. Akal ini menggabungkan data-data indrawi dengan mengadakan putusan-putusan ya. Menurut Immanuel Kant ini ya, dalam bentuk argumen-argumen ya, akal itu dipandu oleh tiga ide transendensi atau ide transendental ya, yaitu ide psikologis ya yang disebut dengan ide jiwa ya, yang disebut dengan gagasan psikologis ya, yakni ide yang menyatukan segala gejala lahiriah ya. Jadi lahiriah itu tidak substansial ya. Lahiriah itu substansinya ada di jiwa manusia yang dapat dilihat dari gejala-gejala dari lahiriah itu. Makanya klasifikasi manusia itu sangat berbeda ketika kita berada pada alam lahiriah. Jadi manusia itu kita bisa mengatakan ini normal atau tidak normal, manusia normal atau tidak normal itu biasanya dipengaruhi atau kita dapat membacanya dari gejala-gejalanya. Oh, perilakunya ternyata menunjukkan bahwa anak ini punya perilaku gangguan jiwa. Jadi anak ini bisa dikatakan anak ini mempunyai kecerdasan yang tinggi itu dari gejala-gejalanya ya. Ide yang menyatukan segala gejala-gejala lahiriah ya, yaitu ide dunia ya, dan ide tentang Tuhan ya. Terus kemudian ketiga ide tersebut bersifat a priori dan transendental ya. A priori itu ruang dan waktu, sifatnya transendental ya. Artinya hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya, itu disebut dengan transendental ya. Kalau hubungan secara horizontal itu yang disebut dengan humanistik ya. Kalau ke atas itu namanya transendental ya, hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketiganya memiliki fungsi masing-masing, yaitu ide jiwa menyatakan dan mendasari segala gejala batiniah yang merupakan cita-cita yang menjamin kesatuan terakhir dan dalam bidang gejala psikis ya. Ide dunia ini menyatakan segala gejala jasmaniah ya, sedangkan ide Tuhan mendasari segala gejala ya, segala gejala yang ada, baik yang batiniah maupun yang lahiriah. Itu persepsi atau ide-ide tentang Tuhan atau gagasan-gagasan manusia tentang Tuhan ya. Baik, itu tadi sedikit pengantar ya daripada Immanuel Kant atau biografi daripada Immanuel Kant dan sedikit pemikirannya. Terus kemudian kita masuk kepada inti daripada kritisisme ini. Yang pertama ciri-cirinya. Ya, jadi Immanuel Kant ini ya memulai filsafatnya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Jadi isi utama dari kritisisme adalah gagasan Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika dan estetika ya. Teori itu berhubungan dengan kemampuan berpikir ya, terus kemudian
pengetahuan itu berhubungan dengan aplikasi dari teori tadi ya. Terus kemudian etika ya, etika itu adalah akhlak manusia atau perilaku manusia. Terus kemudian estetika itu adalah seberapa besar nilai yang dia lakukan ya. Estetika itu terbagi ke dalam dua ya. Nilai itu dibagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Etika itu nilai-nilai yang ada bisa dilihat dari perilaku manusia ya, yang nilainya dilihat dari perilaku manusia, sedangkan estetika itu adalah nilai dari suatu benda atau barang yang mempunyai keunikan sehingga dia bernilai ya. Gagasan ini ya muncul karena adanya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang timbul pada pikiran Immanuel Kant. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama adalah yang tadi ya. Apa yang dapat saya ketahui ya. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan ya. Yang ketiga, apa yang boleh saya harapkan ya. Terus kemudian ciri-ciri kritisisme dapat disimpulkan dalam 3 hal ya. Yang pertama ya, menganggap objek pengenalan berpusat pada subjek ya, bukan pada objeknya ya, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Jadi rasio hanya mampu menjangkau gejala-gejala atau fenomena-fenomenanya saja. Tapi secara hakikat rasio ini belum mampu secara utuh. Yang ketiga ya, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu diperoleh atas perpaduan antara peran unsur a priori ya, yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Jadi antara rasionalisme dan empirisme ini kritis daripada Immanuel Kant ini, keduanya berpengaruh ya. Ini seperti pertanyaan kawan Anda kemarin ya, bahwa ini antara rasionalisme dan kritisisme ini dalam Islam itu sebetulnya diperbolehkan atau tidak ya. Ini jawabannya bahwa keduanya itu menurut hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat di dunia ini, keduanya adalah saling ketergantungan ya. A priori saja ya, atau akal murni saja yang peran itu kurang pas, terus kemudian pengalaman saja yang berperan juga kurang pas. Jadi pengalaman itu dipadukan dengan teori rasio ya, berhubungan, pengalaman itu berhubungan dengan otak manusia. Jadi panca indera saja tidak cukup, tapi akal juga harus berpengaruh ya. Itu ciri daripada kritisisme. Yang kedua adalah kritik atas rasio murni. Jadi kritisisme Kant dapat dianggap sebagai suatu usaha ya raksasa untuk mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Jadi kritiknya adalah ke sana. Ya, rasionalisme mementingkan unsur a priori ya dalam pengenalannya ya, berarti unsur-unsur yang terlepas dari segala pengalaman, seperti misalnya ide-ide bawaan ya, ala Descartes kemarin ya. Terus kemudian empirisme menekankan unsur-unsur a posteriori ya, berarti unsur-unsur yang berasal dari pengalaman ya, seperti John Locke kemarin yang menganggap rasio sebagai lembaran putih ya, as a white paper, kata John Locke kemarin ya. Menurut Immanuel Kant ya, baik rasionalisme maupun empirisme kedua-duanya berat sebelah ya. Ia berusaha menjelaskan bahwa pengenalan manusia merupakan perpaduan antara sintesis unsur a priori dengan unsur a posteriori ya. Dari keduanya saling berhubungan. Walaupun Kant sangat mengagumi empirisme ya. Empirisme yang bersifat radikal dan konsekuen ya, ia dapat menyetujui skeptisme atau keraguan-raguan yang dianut Hume ya.
dengan kesimpulannya bahwa dalam ilmu pengetahuan ya kita tidak mampu mencapai kepastian, bahwa waktukan hidup sudah menjadi jelas bahwa ilmu pengetahuan ya kita tidak mampu mencapai menjadi jelas bahwa ilmu pengetahuan tidak mampu mencapai kepastian ya. Pada waktukan hidup sudah menjadi jelas bahwa ilmu pengetahuan alam ya dirumuskan Newton memperoleh sukses besar ya, Sir Isaac Newton itu ya. Hukum-hukum ilmu pengetahuan berlaku ya selalu dan di mana-mana. Misalnya air mendidih pada 100 derajat Celcius ya secara matematis ya. Selalu begitu dan betullah di mana-mana. Jadi hukum-hukum alam ya yang sudah kita sepakati yaitu tidak bisa kita tentang lagi, bahwa api itu ketika dipegang panas, air itu dipegang akan dingin, air itu akan membeku di bawah 5 derajat Celcius ya. Kalau dia di atas 100 derajat Celcius dia akan mendidih dan seterusnya. Itu tidak bisa dipungkiri sebagai sunatullah. Adapun kok manusia atau Nabi Ibrahim itu dibakar, itu sudah di luar sunatullah ya. Itu adalah sudah masuk ke ranah logis, bukan lagi rasional ya. Seperti yang sudah saya terangkan bahwa perbedaan logis dan rasional itu kan pada taraf dia sudah sunatullah atau tidak ya. Jadi menurut Ahmad Tafsir itu yang disebut rasional itu masuk akal, logis juga masuk akal, tapi masuk akalnya rasional itu sesuai dengan sunatullah ya. Ketika Anda dibakar terkena api ya panas, terkena es ya dingin, Anda mandi ya dingin, itu sunatullah. Adapun Nabi Ibrahim dibakar tidak panas, itu tidak rasional, tapi itu logis. Karena apa? Dia masuk akal, bisa kita terangkan secara akal ya. Akal kita bisa menerima. Bagaimana keterangannya? Keterangannya ya sekali lagi api itu adalah makhluk ya, makhluk yang taat terhadap Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepada api, "Hai api, dinginlah kamu," maka api akan menjadi dingin ya. Itu tidak rasional, tapi itu logis, karena memang api itu adalah makhluk Tuhan ya. Ketika Tuhan mengatakan, "Hai es, panaslah kamu," maka ketika kita meminjak es akan menjadi panas. Karena apa? Air ini atau es ini adalah makhluk Tuhan yang taat juga. Ketika dia diperintah oleh Tuhan, hai es atau hai air, panaslah kamu, maka akan menjadi panas ya. Tidak rasional tapi logis ya. Yang ketiga adalah pada taraf indera ya. Jadi unsur a priori ini memainkan peran untuk bentuk dan unsur a posteriori ya, memainkan peran materi ya. Menurut Kant itu unsur a priori itu sudah terdapat pada taraf indera. Jadi ia terdapat bahwa dalam pengetahuan indera selalu ada dua bentuk. Yang pertama a priori, yaitu ruang dan waktu ya. Jadi ruang dan waktu ini merupakan ruang kosong ya, di mana benda-benda diletakkan. Ruang ini tidak merupakan ruang dalam dirinya ya, atau disebut dengan ruang on sits ya. Waktu bukan merupakan suatu arus tetap ya, di mana penginderaan bisa ditempatkan ya. Kedua-duanya merupakan bentuk a priori sensibilitas ya. Dengan kata lain, kedua-duanya berakar dalam struktur subjek sendiri ya. Pendirian tentang pengenalan indrawi ini mempunyai implikasi yang penting ya, dampak yang penting ya. Memang ada suatu realitas ya, terlepas dari subjek ya, kan berkata bahwa memang ada das Ding an sich atau benda dalam dirinya, the thing in itself dalam bahasa Inggrisnya. Akan tetapi das Ding an sich selalu tinggal suatu ik ya yang tidak dikenal ya. Kita hanya mengenal gejala-gejala ya, yang selalu merupakan sintesa atas hal-hal yang datang dari luar dengan bentuk ruang dan waktu ya.
itu pada taraf indera ya. Terus kemudian pada taraf akal budi ya, yang selanjutnya kan ini yang D itu ya, yang keempat, kan ini membedakan akal budi ya, dengan rasio ya. Tugas akal budi ialah menciptakan orde antara data-data indrawi, dengan kata lain akal budi mengucapkan putusan-putusan ya. Pengenalan akal budi juga merupakan sintesis antara bentuk dengan materi ya. Materi adalah data-data indrawi dan bentuk adalah a priori yang terdapat pada akal budi ya. Bentuk a priori ini dinamakan kan dengan istilah kategori. Menurut Kant ini ada 12 kategori ya, tetapi yang terpenting ya dapat disebutkan di sini hanyalah 2 kategori saja, yaitu substansi dan kausalitas ya. Substansi atas segala sesuatu dan hubungan sebab akibat ya. Yang kelima adalah pada taraf rasio ya. Tugas rasio menurut Immanuel Kant ini ialah menarik kesimpulan dari keputusan-keputusan ya. Dari kata lain, rasio ini mengadakan argumentasi-argumentasi ya. Seperti akal budi menggabungkan data-data indrawi. Jadi indera itu kita lihat dulu, atau kita raba, atau kita dengar, atau kita rasakan dengan mengadakan putusan-putusan ya. Demikian pula rasio menggabungkan putusan-putusan itu ya. Jelas sekali ya, dari empirisme ya masuk ke dalam rasionalisme, baru dikeluarkan dengan verbalistik ya, atau kesimpulan-kesimpulan ya. Itu yang E. Sedangkan yang F, kritik atas rasio praktis ya. Rasio murni yang dimaksud oleh Kant adalah rasio yang dapat menjalankan roda pengetahuan ya. Akan tetapi di samping rasio murni ya, terdapat rasio praktis ya, yaitu rasio yang mengadakan apa yang harus kita lakukan ya. Atau dengan kata lain, rasio yang memberikan perintah kepada kehendak manusia. Jadi kan ini memperlihatkan bahwa rasio praktis memberikan perintah yang mutlak ya, yang disebutnya sebagai imperatif kategori ya. Kan ini beranggapan bahwa ada 3 hal yang harus disadari ya. Sebaik-baiknya bahwa ketiga hal ini dibuktikan hanya dituntut ya. Itulah sebenarnya kan menyebutnya ketiga postulat dari rasio praktis ya. Ketiga postulat dimaksud itu adalah 1, kebebasan kehendak ya, 2, inmoralitas jiwa, yang ketiga adanya yang ada atau adanya Tuhan ya. Jadi adanya segala pengatur. Jadi ketiganya ini kritik rasio praktis itu mengarah ke sana ya. Sekali lagi, kebebasan kehendak ya, terus inmoralitas jiwa ya, yang disebut dengan akhlak, yang ketiga adanya yang ada atau adanya Tuhan ya. Yang itu yang kritik dan rasio praktis ya. Yang ke selanjutnya ya, yang G ya, kritik daya pertimbangan ya. Kritik ketiga dari Kant ya atas rasionalisme dan empirisme adalah sebagaimana dalam karyanya ya, Critique of Judgment ya, sebagaimana konsekuensi dari kritik atas rasio umum dan kritik atas rasio praktis ya, ialah munculnya 2 lapangan tersendiri ya, yaitu lapangan keperluan mutlak di bidang alam dan lapangan kebebasan di bidang tingkah laku manusia ya. Jadi apa yang dia lihat itu apa yang dia rasakan ya, apa yang bisa dia indrakan itu menentukan perilaku dari manusia yang disebut akhlak ya, atau etika ya. Jadi bidang alam ya itu merupakan lapangan mutlak ya, terus kemudian yang akan mempengaruhi bidang tingkah laku manusia ya. Itu kritik daripada daya pertimbangan ya. Kritik ya, atau kritisme atau kritisisme Immanuel Kant ini sebenarnya telah memadukan 2 pendekatan dalam pencarian kebenaran sesuatu yang tidak yang juga tentang kebenaran substansial dari sesuatu itu ya. Kan ini seolah-olah mempertegas bahwa rasio tidak mutlak dapat menemukan kebenaran, karena rasio tidak membuktikan. Demikian pula pengalaman tidak dapat dijadikan
melulu hanya tentang indikator atau tolak ukur ya, karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata dan rasional ya, sebagaimana mimpi yang nyata tetapi tidak real, yang demikian sukar untuk dinyatakan sebagai sebuah kebenaran ya, yang sudah kita bahas di rasionalisme dan empirisme ya, rasionalisme dari Descartes kemarin ya, empirisme dari tokoh seperti John Locke ya kemarin dan kawan-kawan itu ya. Dengan pemahaman tersebut ya, rasionalisme dan empirisme haruslah bergabung agar melahirkan suatu paradigma baru bahwa kebenaran empiris dan rasional sebagaimana kebenaran rasional harus empiris ya. Jadi keduanya itu berperan ya. Jika demikian, kemungkinan lahir aliran baru yakni rasionalisme empiris itu akan timbul ya, apa yang dilakukan oleh Immanuel Kant itu, kritis atas rasionalisme dan empirisme. Baik, kita masuk yang ke selanjutnya ya, yaitu positivisme ya. Tokohnya adalah Auguste Comte ya. Kita bahas sedikit saja ya riwayat hidup dari Auguste Comte ya. Setiap orang ini merupakan salah satu media dalam memahami alur berpikir dan berbagai gagasan yang diciptakan ya. Tidak terkecuali dengan riwayat hidup seorang ilmuwan yang dan filosof setingkat Auguste Comte ini ya. Oleh karena itu penting ya di sini untuk menguraikan terlebih dahulu ya biografi daripada tokoh-tokoh yang akan kita pelajari ya, yaitu Auguste Comte ya, yang melahirkan filsafat positivisme. Auguste Comte ini dilahirkan di Montpellier ya, Prancis ya, dari Eropa sana pada tahun 1798. Ya, keluarganya beragama Katolik ya, yang berdarah bangsawan di sana ya. Meskipun demikian, Auguste Comte ini tidak terlalu peduli dengan kebangsawanannya ya. Jadi tidak peduli dia darah biru atau bukan ya. Yang jelas manusia itu hidup harus berkarya gitu saja ya. Dia mendapat pendidikan di École ya Polytechnique ya di Paris dan lama hidup di sana ya. Ketika terjadi pergolakan sosial ya, perang intelektual dan politik ya, terus kemudian Auguste Comte ini merasakan dan banyak mengalami peperangan ya politis, peperangan politis khususnya pada saat itu ya. Di kalangan teman-temannya, Auguste Comte ini adalah mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak, yang meninggalkan École sesudah seorang mahasiswa yang memberontak dalam mendukung Napoleon itu dipecat ya. Auguste Comte ini memulai karir profesionalnya dengan memberi les dalam bidang matematika ya. Meskipun ia sudah memperoleh pendidikan dalam matematika ya, perhatian yang sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial ya. Minat ini ya mulai berkembang di bawah pengaruh dari Saint-Simon ya, yang mempekerjakan Auguste Comte ini sebagai sekretarisnya, dan dengannya ya Auguste Comte ini menjalin kerjasama erat dalam mengembangkan karya awalnya sendiri ya. Kepribadian kedua orang ini saling melengkapi ya. Jadi ada korelasi antara Sains tadi dengan Auguste Comte. Sains manusia ya, bukan sains ilmu pengetahuan ya. Saint-Simon itu namanya ya. Jadi Saint-Simon ini adalah seorang yang tekun ya, aktif, kemudian dia bersemangat ya, dan dia disiplin. Sedangkan dia tidak disiplin ya, itu Saint-Simon. Tapi dia punya orangnya tekun ya, terus kemudian aktif dan bersemangat ya. Sedangkan Auguste Comte ini adalah seorang yang metodis ya. Dia selalu mengeluarkan metode-metode atau cara-cara ya. Orangnya disiplin dan reflektif ya. Akan tetapi sesudah 7 tahun pasangan ini pecah karena perdebatan mengenai kepengarangan ya karya bersama, dan Auguste Comte pun menolak pembimbingnya ini ya. Jadi lama-kelamaan Auguste Comte ini mempunyai satu pandangan yang berbeda dengan rekannya ya, atau
gurunya ya atau partnernya di sana, sehingga ini menyebabkan satu perpecahan dalam karya bersama ya. Artinya satu karyanya akan dibuat ya mandiri, Auguste Comte sendiri, terus kemudian Saint-Simon sendiri. Dalam tinjauan singkat ya biografi mengenai Comte ini ya, Coser menekankan status Comte yang bersifat marginal ya, di kalangan intelektual Prancis ya. Karya Comte di bawah asuhan Saint-Simon ya kelihatan sangat meyakinkan ya. Dia memiliki kecemerlangan intelektual dan ketekunan untuk membuat dirinya sebagai seorang tokoh yang terpandang di kalangan intelektual Prancis ya. Namun sesudah hubungannya dengan Saint-Simon ini retak, dia tetap sebagai orang di luar akademisi ya. Sebagian hal ini mungkin disebabkan oleh sifat-sifat tertentu dari kepribadiannya ya. Dia menderita gejala paranoid yang kadang-kadang dengan kasar ya, kegilaannya itu ya diarahkan kepada teman-teman dan lawan-lawannya pada suatu waktu ya, segera seusai awal serangkaian kuliahnya, dalam suatu kursus atau privat dia menderita gangguan mental yang serius dan dimasukkan ke rumah sakit karena penyakit keranjingan ya, atau mania ya, atau kegilaan yang sangat luar biasa terhadap segala sesuatu ya. Tak lama sesudah dipulangkan dari rumah sakit ya, tanpa sembuh ya, dia gagal merenggut nyawanya sendiri ya, gagal bunuh diri dengan membuang diri ke sungai ya. Sini dan sesudahnya terus berada dalam suatu keadaan hati yang remuk redam ya, itu disebutkan ya. Jadi di endingnya itu kegilaan itu ya, kegilaan terhadap sesuatu yang dia sendiri tidak sadar apa itu ya, itu menyebabkan dirinya terperosok kepada hati yang remuk redam ya. Bahkan dia mau bunuh diri tetapi dia masih bisa selamat ya. Terus kemudian kondisi ekonomi Comte juga pas-pasan saja dan hampir terus-menerus ya, hidup miskin ya Auguste Comte ini ya. Dia tidak pernah mampu menjamin posisi profesional yang dibayar ya dengan semestinya dalam sistem pendidikan tinggi ya. Di Prancis sana itu ya, banyak karirnya berupa memberi les privat ya, menyajikan ide-ide teoritisnya ya dalam suatu kursus privat yang dibayar oleh peserta-peserta, dan sekali-sekali menjadi penguji akademi kecil ya. Di akhir hayatnya dia hidup dari pemberian orang-orang yang mengaguminya dan pengikut-pengikut agama humanitasnya ya. Jadi di akhir hayatnya Auguste Comte ini ya mempunyai riwayat yang kurang baik lah ya. Pergaulan Comte ya dengan gadis-gadis juga mendatangkan malapetaka ya, tetapi relevan untuk memahami evolusi dalam pemikiran Comte ini ya, khususnya perubahan dalam tekanan tahap-tahap akhir kehidupannya dari positivisme ke cinta. Jadi sementara Comte sedang mengembangkan filsafat positifnya yang komprehensif, dia menikah dengan seorang bekas orang yang tidak benar lah ya, bernama Caroline Massin ya. Kalau di barat sana kan sudah biasa sih orang-orang seperti itu ya, menikah pada usia 40 tahun sesudah dia mempunyai anak 3. Jadi pacaran dulu ya, terus dia punya anak 3 baru menikah. Itu kalau di Eropa itu sudah biasa, dan itu bukan budaya dan ideologi kita ya. Ini kita bukan membahas itunya lah ya. Ya, jadi Caroline Massin ini seorang wanita yang lama menderita serta menanggung beban emosional dan ekonomi dengan Comte ya. Sesudah Comte keluar dari rumah sakit ya, dengan sabar ia berusaha memenuhi kebutuhan Comte dan merawatnya sampai sembuh ya, meskipun tanpa penghargaan Comte, dan kadang-kadang disertai perlakuan yang kasar ya. Setelah pisah untuk beberapa saat, istrinya pergi dan membiarkan dia sengsara ya.
dan akhirnya Comte ini di akhir hayatnya itu ya bisa dikatakan menjadi gila ya. Tahun 1844 ya, 2 tahun setelah dia menyelesaikan 6 jilid karya besarnya ya yang berjudul Course of Positive Philosophy ya, Comte ini bertemu dengan Clotilde de Vaux, seorang ibu yang mengubah kehidupan Comte itu. Dia berumur beberapa tahun lebih muda dari Comte. Wanita tersebut sedang ditinggalkan suaminya ketika bertemu dengan Comte pertama kalinya. Comte ini langsung mengetahui bahwa perempuan itu bukan sekedar perempuan ya. Sayangnya ya, si perempuan itu tidak terlalu meluap-luap seperti Comte. Walaupun saling berkirim surat cinta berkali-kali ya, perempuan itu menganggap hubungan itu hanyalah persaudaraan saja. Akhirnya dalam suratnya ya, Clotilde ini menerima menjalin hubungan intim ya suami istri dengan Comte ya. Wanita itu terdesak oleh keprihatinan akan kesehatan mental daripada Comte yang terkena ya karena penyakit itu, penyakit sangat punya hobi yang berlebihan lah ya, kegilaan yang berlebihan terhadap sesuatu ya. Sesekali Comte ini secara radikal mengurangi kegiatan membacanya ya. Hubungan intim suami istri rupanya tidak jadi terlaksana, tetapi perasaan mesra sering diteruskan lewat surat menyurat. Namun romantika ini tidak berlangsung lama ya. Clotilde ini mengidap penyakit TBC dan hanya beberapa bulan sesudah bertemu dengan Comte dia meninggal ya. Kehidupan Comte lalu tergoncang lagi ya. Terus kemudian dia bersumpah untuk membaktikan hidupnya untuk mengenang ya bidadarinya itu yang sudah meninggal itu ya. Kemudian sifat tulisan Comte ini umumnya berubah secara mencolok ya setelah menjalin hubungan dengan Clotilde itu ya. Dia memulai karya bagian kedua yakni System of Positive Politics ya, yang merupakan suatu pernyataan menyeluruh mengenai strategi pelaksanaan praktis pemikirannya mengenai filsafat positif ya, yang sudah dikemukakan terlebih dahulu dalam bukunya Course of Positive Philosophy. Namun sebaliknya, System of Positive Politics menjadi suatu bentuk perayaan cinta, tetapi dengan keinginan besar yang sama, yakni membangun sistem menyeluruh seperti yang tercermin dalam karyanya yang terlebih dahulu. Baik, untuk biografi silahkan jenengan cari sumber yang lain lah ya. Kalau kita hanya berputar pada biografi saja ya, inti daripada pemikiran Comte nanti tidak bisa kita bahas secara tuntas ya. Walaupun kita sebetulnya dalam satu pertemuan, 2 pertemuan saja untuk membahas Auguste Comte ini ya tidak habis ya. Bisa 3 sampai 4 kali pertemuan, tapi nanti ya namanya Anda mahasiswa, nanti Anda upgrade sendirilah ya. Yang tadi biografi, yang kedua adalah pengertian positivisme. Jadi positivisme ini diperkenalkan oleh Auguste Comte ya pada 1798 sampai 1857 ya, yang tertuang dalam karya utamanya adalah Cours de Philosophique ya, positif, yaitu ya kursus atau bidang ya tentang filsafat positif ya, yang karya ini lahir pada 1830-an ya. Kemudian rilis pada 1842. Jadi penelitian ini lama, hampir sekitar 12 tahun ya, yang diterbitkan dalam 6 jilid ya. Selain itu karyanya yang pantas disebut di sini ialah Discours l'esprit positif ya pada tahun 1844, yang artinya pembicaraan tentang jiwa positif ya. Dalam karya inilah Comte menguraikan secara singkat pendapat-pendapat positivis ya, atau hukum 3 stadia, klasifikasi ilmu-ilmu pengetahuan dan bagaimana mengenai tatanan dan kemajuan ya.
Positivisme ini berasal dari kata positif ya. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual ya, yaitu apa yang berdasarkan fakta ya. Menurut positivisme pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Jadi kemudian filsafat ini pun harus meneladani contoh itu ya. Oleh karena itu pula lah ya, positivisme ini menolak cabang filsafat metafisika ya, menanyakan hakikat benda-benda atau penyebab-penyebab yang sebenarnya ya. Bagi positivisme ini tidaklah mempunyai arti apa-apa ya. Ilmu pengetahuan termasuk juga filsafat hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta ya. Tugas khusus filsafat ialah mengkoordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang beragam coraknya. Tentu saja maksud positivisme berkaitan erat dengan apa yang dicita-citakan oleh empirisme ya. Positivisme pun mengutamakan pengalaman, hanya saja berbeda dengan empirisme Inggris yang menerima pengalaman batiniah atau subjektif sebagai sumber pengetahuan. Positivisme tidak menerima sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah tersebut ya. Ia hanyalah mengandalkan fakta-fakta belaka ya. Itu pengertian positivisme ya. Selanjutnya adalah perseptif positivisme ya, tentang masyarakat ya. Meskipun Comte yang memberikan istilah positivisme, jadi gagasan yang terkandung dalam kata itu bukan berasal dari dia atau kaum positivis percaya terkandung dalam percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam dan bahwa metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menentukan hukum-hukum sudah tersebar luas ya, di lingkungan intelektual pada masa Comte itu ya. Akan tetapi sementara kebanyakan kelompok positif berasal dari kalangan orang yang progresif ya, atau memandang segala sesuatunya itu ke depan, yang bertekad ya mencampakkan tradisi-tradisi irasional yang memperbarui masyarakat menurut hukum alam sehingga menjadi lebih rasional ya. Jadi pada saat itu perkara-perkara yang tidak rasional pada masa lahirnya filsafat Auguste Comte itu dihilangkan, dibunuh ya. Termasuk mengenai dewa-dewa ya, kepercayaan kepada mitos itu dihilangkan dengan rasionalisme ya, dan positivisme ya. Comte ini percaya bahwa penemuan hukum-hukum alam itu akan membukakan batas-batas yang pasti ya, atau yang inherent ya, dalam kenyataan sosial, dan jika melampaui batas-batas itu usaha pembaharuan akan merusakkan dan menghasilkan yang sebaliknya ya. Skeptisme Comte ini berhubungan dengan usaha pembaharuan besar ya. Besaran serta penghargaan terhadap tonggak-tonggak keteraturan sosial ya, sosial tradisional menyebabkan dia dimasukkan ke dalam kategori orang konservatif ya. Itu perspektif positivisme tentang masyarakat ya. Jadi Comte ini ya melihat perkembangan ilmu tentang masyarakat yang bersifat alamiah sebagai puncak suatu proses kemajuan intelektual yang logis ya, yang telah dilewati oleh ilmu-ilmu lainnya. Jadi kemajuan ini mencakup perkembangan dari bentuk-bentuk pemikiran teologis purba ya, konsep ketuhanan pada zaman purba itu ya, terus kemudian penjelasan terhadap metafisik ya, dan akhirnya sampai terbentuklah hukum-hukum ilmiah yang positif ya, bidang sosiologi ya, atau yang disebut dengan fisika sosial ya, terus adalah paling terakhir melewati tahap-tahap ini ya, karena pokok permasalahan lebih kompleks daripada yang terdapat dalam ilmu fisika dan biologi. Ungkapan dari Auguste Comte ya tentang masyarakat itu adalah begini ya. Jadi kalau kita memandang ya, jadi ungkapan Auguste Comte ini ya, dalam tanda kutip ini ya,
kalau kita memandang semangat positif itu dalam hubungannya dengan konsepsi ilmiah, ya, kita akan menemukan bahwa filsafat ini dibedakan dari metafisika teologis, ya, oleh kecenderungan untuk menisbikan ide-ide yang tadinya dipandang mutlak. Ya. Dalam suatu pandangan ilmiah, ya, pertentangan antara yang nisbi dan yang mutlak dapat dilihat sebagai perwujudan yang menentukan dari perselisihan antara filsafat modern dan filsafat kuno. Semua perhatian mengenai hakikat dari segala yang ada serta sebab-sebab pertama dari yang terakhir, ya, harus selalu ilmiah, ya. Sedangkan studi mengenai hukum-hukum gejala harus bersifat nisbi, karena studi ini mengandalkan suatu kemajuan pemikiran terus-menerus yang tunduk pada penyempurnaan pengamatan secara bertahap, ya, tanpa pernah akan membukakan secara penuh kenyataan setepat-tepatnya. Jadi sifat nisbi konsepsi ilmiah tidak terpisah dari pengertian yang tepat mengenai hukum-hukum alam, seperti halnya kecenderungan khayali akan pengetahuan mutlak yang menyertai setiap penggunaan fiksi teologis dalam hal-hal metafisik, ya. Baik, itu adalah ungkapan dari Auguste Comte tentang kemajuan masyarakat, ya. Yang ketiga, ya, yang keempat, ya, hukum 3 tahap. Jadi Auguste Comte ini mempunyai hukum 3 tahap, mengeluarkan teori hukum 3 tahap, ya. Meskipun perspektif teoritis Comte itu mencakup statika dan dinamika sosial, atau ahli sosiologi sekarang ini menyebutnya struktur dan perubahan, ya. Perhatian utamanya dalam bagian pertama, ya, dari karirnya adalah menjelaskan dinamika kemajuan sosial. Kendati terjadi anarki sosial dan intelektual pada masa hidupnya, dia yakin bahwa masyarakat Eropa, ya, khususnya Prancis, berada di ambang pintu suatu keteraturan sosial baru, ya. Memahami sifat keteraturan baru ini penting untuk mengatasi anarki yang ada. Akan tetapi memberikan ramalan-ramalan yang dapat dipercayai mengenai masa depan menuntut suatu pemahaman akan hukum-hukum dinamika sosial, ya, dan pada gilirannya bergantung pada penelitian sejarah yang akan mengungkapkan dan menggambarkan bekerjanya hukum-hukum ini dengan keyakinan yang tinggi terhadap kepercayaan bahwa penelitian sejarah akan mengungkapkan kemajuan manusia yang mantap, ya. Comte ini menjelaskan bahwa, ya, tujuan yang menyeluruh adalah menjelaskan setepat mungkin perkembangan yang besar dari umat manusia, ya, dengan semua aspek yang penting, ya, yakni menemukan mata rantai yang harus ada dari perubahan-perubahan umat manusia, mulai kondisi yang sekedar lebih tinggi, ya, daripada suatu masyarakat yang besar, ya, secara bertahap menuju ke tahap peradaban Eropa, ya, sekarang ini, ya. Kepercayaan akan kemajuan manusia yang tidak terelakkan ini, ya, sejalan dengan pemikiran evolusioner kemudian, ya, yang hal ini juga mencerminkan pengaruh ide-ide pencerahan pada abad ke-18, ya. Secara singkat, ya, hukum-hukum itu menyatakan bahwa masyarakat, ya, atau umat manusia ini berkembang melalui 3 tahap utama yang disebut dengan hukum 3 tahap itu. Tahapan-tahapan ini ditentukan menurut cara berpikir yang dominan, yaitu berpikir teologis, terus kemudian metafisik dan positif, ya. Lebih lagi, ya, pengaruh cara berpikir yang berbeda-beda ini meluas ke pola-pola kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat. Jadi watak struktur sosial masyarakat, ya, bergantung pada gaya epistemologisnya, ya, atau pandangan dunia, atau cara mengenal dan menjelaskan gejala-gejala yang dominan, ya. Epistemologi kan adalah metode untuk mencapai ilmu pengetahuan. Cara yang digunakan untuk mencapai ilmu pengetahuan itu yang disebut dengan epistemologi, ya.
Jadi kalau dalam pembahasan filsafat itu intinya ada 3 ya. Yang pertama ontologi, 2 epistemologi, ketiga adalah aksiologi. Nah, epistemologi adalah cara ya, yang digunakan untuk mencapai daripada ilmu pengetahuan, atau metode yang digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga itu terkonsepsi menjadi sebuah teori ya. Comte ini menjelaskan hukum 3 tahap ya sebagai berikut ya. Saya singkat saja ya. Dari studi mengenai perkembangan intelijensi manusia dan mulai melalui segala zaman ya, penemuan muncul dari suatu hukum dasar yang besar ya. Inilah hukumnya, bahwa setiap konsepsi kita yang paling maju ya, setiap cabang pengetahuan kita berturut-turut melewati 3 kondisi teoritis yang berbeda ya, teologis atau fiktif ya, metafisik atau abstrak ya, ilmiah atau positif ya. Dengan kata lain, pikiran manusia pada dasarnya dalam pengembangannya menggunakan 3 metode berfilsafat yang hakikatnya sangat berbeda dan malah sangat bertentangan. Yang pertama merupakan titik tolak yang harus ada dalam pemahaman manusia. Yang kedua hanya suatu keadaan peralihan ya, dan yang ketiga adalah pemahaman dalam keadaan yang pasti ya dan tak tergoyahkan ya. Karakteristik yang khusus dari ketiga tahap ini disajikan secara singkat ya sebagai berikut. Yang pertama, dalam fase teologis ya, akal budi manusia ya yang mencari kodrat dasar manusia, yakni sebab pertama dan sebab yang akhir ya, asal dan tujuan dari segala akibat. Singkatnya ya, pengetahuan absolut ya mengandaikan bahwa semua gejala dihasilkan oleh tindakan langsung dari hal-hal supernatural. Dalam fase metafisik yang hanya merupakan suatu bentuk lain dari yang pertama ya, akal budi mengendalikan bukan hal supranatural melainkan kekuatan-kekuatan abstrak ya, hal-hal yang benar ya, nyata, melekat pada semua benda, atau abstraksi-abstraksi yang dipersonifikasikan ya, dan yang mampu menghasilkan semua gejala ya. Dalam fase terakhir yakni fase positif ya, akal budi sudah meninggalkan pencarian yang sia-sia terhadap pengertian-pengertian absolut ya, asal dan tujuan alam semesta ya, serta sebab-sebab gejala, dan memutuskan perhatiannya pada studi tentang hukum-hukumnya, yakni hubungan ya, urutan dan persamaan yang tidak berubah ya, penalaran dan pengamatan digabungkan secara tepat ya, merupakan sarana-sarana pengetahuan ini ya. Jadi gagasan tentang evolusi perkembangan melalui 3 tahap ini bukan hanya milik Comte ya. Awal-awal rumusan Comte itu mengenai hukum 3 tahap ini dikembangkan selama dia bekerja sama dengan Saint-Simon kemarin tadi yang sudah kita bahas, dan model dasar itu merupakan hasil kerja sama tersebut ya. Jacques Turgot ya mengemukakan atau mengatakan bahwa suatu pandangan serupa mengenai perkembangan sejarah dan bentuk-bentuk pemikiran primitif sampai bentuk-bentuk pemikiran ilmiah modern pada abad ke-18 ya, secara luas Comte ini mensistematisasi kan dan mengembangkan model itu serta mengaitkannya dengan memberi tekanan pada paham positif ya. Yang kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Bagi orang-orang yang sekarang berpandangan bahwa dunia ini dibentuk oleh mentalitas ilmiah ya, ketahanan cara-cara prailmiah, mungkin sulit untuk dimengerti. Untuk menggambarkan perbedaan yang ditekankan Comte ya, bayangkanlah bahwa kita mau menjelaskan suatu gejala alam seperti angin topan ya. Dalam tahap teologis, gejala serupa ini akan dijelaskan sebagai hasil tindakan langsung dari seorang dewa angin atau Tuhan yang agung ya, tergantung pada periode dalam tahap teologisnya ya.
dalam tahap metafisik, gejala yang sama itu akan dijelaskan sebagai manifestasi dari suatu hukum alam yang tidak dapat diubah ya. Dalam tahap positif, angin topan itu akan dijelaskan sebagai hasil dari suatu kombinasi tertentu dan tekanan-tekanan udara ya, kecepatan angin ya, kelembapan dan suhu, semua variabel yang dapat diukur yang berubah terus-menerus dan berinteraksi menghasilkan angin topan itu. Atau bayangkanlah bahwa kita hendak menjelaskan perilaku seorang yang bengis atau antisosial dalam tahap teologis. Hal ini mungkin dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan suatu roh jahat yang dimilikinya atau merupakan hasil dari dosa asal ya. Dalam tahap metafisik, hal itu akan dijelaskan mungkin sebagai hasil dari suatu pelanggaran hukum alam ya. Dan dalam tahap positif, hal itu dijelaskan dalam hubungannya dengan pengaruh yang ditentukan oleh lingkungan dalam pengukuhan atau menghilangkan berbagai pola-pola perilaku ya. Jadi tahap teologis ini merupakan periode yang paling lama dalam sejarah manusia, dan untuk analisis yang lebih terperinci, Comte ini membaginya ke dalam periode fetisisme, politisme ya, dan monoteisme ya. Yang pertama adalah fetisisme, itu adalah bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif ya, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Akhirnya fetisisme ini diganti dengan kepercayaan ya akan sejumlah hal supernatural ya, yang meskipun berbeda dari benda-benda alam, terus mengontrol semua gejala alam ya. Begitu pikiran manusia terus maju ya, kepercayaan akan banyak ide untuk diganti dengan kepercayaan akan suatu yang tertinggi ya, yang disebut dengan fatalisme. Pada abad pertengahan memperlihatkan puncak tahap monoteisme ya. Tahap metafisik terutama merupakan tahap transisi antara tahap teologis dan positif ya. Tahap ini ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi ya, yang dapat ditemukan dengan akal budi ya. Protestantisme dan deisme memperlihatkan penyesuaian yang berturut-turut ya, dari semangat teologis kepada munculnya semangat metafisik yang mantap ya, atau suatu manifestasi yang serupa, dan semangat itu dinyatakan dalam Declaration of Independence ya, yang kita menganggap kebenaran itu jelas dari dirinya sendiri ya. Gagasan bahwa ada kebenaran tertentu yang asasi mengenai hukum alam yang jelas dengan sendirinya menurut pikiran manusia, sangat mendasar dalam cara berpikir. Baik ya. Cukup sekian ya pertemuan kita kali ini ya. Untuk pertemuan ini ya, kita ambil sisi baiknya ya, daripada pemikiran dua tokoh tadi, Auguste Comte dan eksistensialisme tadi ya. Cukup sekian pertemuan kita ya. Sebelum saya tutup ya, jangan lupa teruskan yang menjadi kebiasaan baik Anda ya. Terus kemudian jangan lupa jaga kesehatan ya, terus perilaku ya, teruslah menuntut ilmu ya, perilaku yang supaya menghasilkan perilaku-perilaku yang baik ya, akhlak-akhlak yang baik ya. Makan secara cukup ya, minum secara cukup ya. Hari ini adalah hari puasa, dan silahkan puasa secara baik dan benar ya, sesuai dengan tuntunan fikih ya, kaidah-kaidah fikih ya, tuntunan dari Rasulullah ya. Sekali lagi jaga kesehatan ya, jauhi keramaian ya, tetap menggunakan masker, itu ikuti instruksi pemerintah ya. Kita dihadapkan dalam kondisi PSBB ini,
Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.